Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu semua. Terima kasih sudah hadir di pertemuan kali ini. Di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang lindungi buah hati sejak dini dengan ASI, gizi, dan juga imunisasi lengkap. Nah, di sini saya bersama rekan-rekan saya yaitu Ibu Tariska dan juga Ibu Nur Hikmah dan saya sendiri, Ibu Fadla, yang akan menjelaskan hal tersebut. Oke. Yang pertama itu akan dibahas Ibu Tariska. Kesempatannya saya persilahkan. Boleh di next? Nah, jadi setiap bayi ini terlahir dengan memiliki masa depan yang berharga. Dan untuk mendapatkan masa depan yang berharga tersebut, ASI diberikan sebagai gizi terbaik pada masa awal kehidupan. Selain ASI yang diberikan, imunisasi juga perlu diberikan untuk melindungi sang buah hati dari berbagai macam penyakit yang berbahaya. Melalui keduanya, kita akan melindungi sang buah hati sejak dini agar dapat tumbuh sehat, cerdas, dan juga kuat. Boleh di next? Nah, kemudian ada pentingnya melakukan ASI eksklusif. Nah, apa sih ASI eksklusif itu? Nah, ASI eksklusif itu merupakan pemberian ASI tanpa tambahan makanan atau minuman apapun selama 6 bulan pertama, termasuk air putih. Nah, manfaatnya apa sih untuk bayi? Nah, manfaatnya itu sebagai gizi lengkap yang sesuai dengan kebutuhan sang buah hati. Kemudian sebagai antibodi alami untuk melindungi sang buah hati dari infeksi seperti diare, pneumonia, atau infeksi saluran pernapasan akut. Lalu juga mendukung pertumbuhan otak dan kecerdasan sang buah hati. Boleh di next? Lalu jenis ASI itu ada 3. Yang pertama yaitu kolostrum, itu biasa keluar itu pada hari pertama sampai hari kelima. Nah, kolostrum sendiri memiliki tekstur yang kental, memiliki warna kuning kemasan. Nah, kolostrum ini memiliki kandungan yang kaya akan antibodi. Nah, biasanya kolostrum ini disebut sebagai vaksin pertama untuk sang buah hati. Lalu yang kedua yaitu ada ASI transisi, yaitu merupakan perpindahan dari ASI kolostrum menjadi ASI matur yang biasa keluar pada hari ke-6 sampai hari ke-14. Nah, ASI transisi ini memiliki kandungan lemak dan juga laktosa, serta volume ASI-nya bertambah sesuai dengan kebutuhan sang bayi. Lalu yang ketiga itu ada ASI matur, itu biasa keluar pada setelah 2 minggu, yaitu ASI matur sendiri terbagi menjadi 2, yaitu formil yang memiliki tekstur yang cair dan memiliki kandungan kaya akan laktosa untuk energi. Dan juga high milk itu teksturnya lebih kental dan memiliki kandungan yang kaya akan lemak untuk pertumbuhan sang buah hati. Boleh di next? Nah, ASI eksklusif itu juga memberikan manfaat bagi sang ibu. Nah, apa sih manfaatnya? Manfaatnya itu yang pertama, membantu pemulihan rahim ibu setelah melahirkan sang buah hati, lalu mengurangi resiko kanker dan payudara, kan, pemil, maaf, kemudian ASI eksklusif juga memiliki manfaat bagi sang ibu. Yang pertama yaitu membantu pemulihan rahim sang ibu setelah melahirkan sang buah hati, lalu mengurangi resiko kanker payudara dan ovarium, lalu lebih hemat biaya dibandingkan dengan susu formula yang cenderung lebih mahal. Lalu untuk teknik menyusui juga perlu dilakukan dengan benar. Nah, seperti apa? Yaitu yang pertama, posisi ibu dan bayi harus nyaman terlebih dahulu. Nah, perut bayi menempel ke perut ibu, lalu mulut bayi terbuka lebar dan harus menempel ke areola, bukan hanya di puting sang ibu. Lalu telinga, bahu, dan pinggul bayi harus sejajar. Dan bayi harus disusui bergantian payudara sampai bayinya melepaskan sendiri. Boleh di next?
Nah, ASI eksklusif juga memberikan manfaat yang jangka panjang bagi bayi. Nah, bayi itu mendapatkan ASI eksklusif itu akan lebih rendah untuk mengalami resiko alergi dan asma, lalu obesitas dan diabetes tipe 2 pada saat dewasa, serta penyakit kardiovaskular di usia tua. Nah, ASI eksklusif juga meningkatkan ikatan emosional atau bonding antara ibu dan sang buah hati. Boleh di next? Nah, kemudian ada penyimpanan ASI perah. Nah, ASI perah ini biasa dilakukan oleh ibu-ibu yang memiliki kesibukan seperti bekerja sehingga tidak dapat menyusui sang buah hati selama seharian penuh. Nah, penyimpanan ASI perah itu dapat dilakukan di suhu ruang pada suhu 25 derajat Celcius selama 4 sampai 6 jam. Kemudian juga dapat dilakukan di dalam kulkas yaitu pada suhu 4 derajat Celcius selama 3 sampai 5 hari. Kemudian juga dapat disimpan di freezer dalam suhu minus 18 derajat Celcius selama 3 sampai 6 bulan. Nah, ASI perah dapat diberikan dengan cara dicairkan dengan merendam botol di air hangat, tidak direbus atau dipanaskan di dalam microwave. Boleh di next? Nah, tentunya ASI eksklusif ini memiliki tantangan sendiri ya bagi ibu-ibu. Dan tentunya setiap tantangan pasti ada cara untuk mengatasinya. Nah, yang pertama yaitu ketika payudara bengkak, itu cara mengatasinya yaitu dengan cara mengkompresnya dengan air hangat serta perlu untuk menyusui sang buah hati lebih sering. Nah, ketika puting lecet itu perlu diperbaiki posisi pelekatan sang buah hati. Lalu ketika ASI terasa lebih sedikit, tidak perlu panik. Nah, sang ibu perlu menyusui lebih sering, melakukan skin to skin kepada sang buah hati, melakukan cukup istirahat, serta makan makanan yang bergizi seimbang. Nah, untuk ibu yang bekerja itu siapkan ASI perah serta menyimpan sesuai aturan dan juga mengajari keluarga untuk memberikan ASI dengan sendok atau cup feeder. Boleh di next? Baik, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Ibu Fadla. Oke, baik ibu-ibu. Sekarang saya akan menjelaskan tentang gizi dari ibu menyusui. Kenapa nih ibu menyusui itu membutuhkan energi dan zat gizi yang lebih banyak dibandingkan ibu yang tidak menyusui? Kenapa? Karena tubuh ibu memproduksi ASI itu setiap hari dan juga itu tuh membutuhkan asupan makanan yang cukup. Kalau asupan gizinya baik, produksi ASINya pun akan lancar, kualitasnya bagus, dan bayi bisa tumbuh dengan sehat. Nih, apa nih kira-kira yang perlu diperhatikan atau yang dibutuhkan untuk memenuhi hal tersebut gitu? Yang pertama itu tentunya pola makan seimbang. Seperti yang bisa Ibu lihat di sebelah kiri dari presentasi, ini yang paling bawah itu ada kandungan dari karbohidrat, yang di atasnya itu sayuran dan juga buah-buahan, di atasnya baru kandungan dari protein-protein, dan di atasnya adalah pembatasan dari gula, garam, dan juga minyak. Nah, karena yang pertama ini pola makan seimbang. Ibu perlu makan makanan pokok seperti nasi, roti, atau umbi-umbian. Dan juga ibu-ibu nih nggak boleh lupa yang namanya protein. Mulai dari ikan, ayam, daging, telur, tahu, tempe. Karena apa? Karena protein itu sangat penting juga untuk memperbaiki jaringan tubuh dan memproduksi ASI. Nah, yang kedua, yaitu sayur dan juga buah-buahan. Sayur hijau seperti bayam, kangkung, brokoli, terus buah-buahan seperti pepaya, jeruk, dan juga pisang, itu tuh bisa membantu untuk melengkapi vitamin dan juga mineral sekaligus mencegah ibu-ibu itu sembelit. Nah, yang ketiga itu adalah cairan. Kenapa cairan itu penting? Karena ibu menyusui itu dianjurkan minum air putih yang cukup. Minimal ini bisa kita lihat yaitu minum 8 gelas per hari. Itu minimal ya ibu-ibu. Karena apa? Karena tubuh banyak kehilangan cairan saat memproduksi ASI. Nah, selain itu juga ibu-ibu bisa
sebaiknya mengurangi makanan yang tinggi gula, tinggi garam, dan tinggi lemak juga, serta makanan instan yang rendah gitu untuk kandungan gizinya. Jadi kuncinya adalah makan beragam, bergizi seimbang, dan penuh cairan. Dengan begitu, insya Allah ibu-ibu semua itu akan memiliki ASI yang lebih berkualitas, bayinya tumbuh sehat, dan juga ibu-ibu di sini juga tetap bugar ya. Gitu. Mungkin demikian dari saya tentang gizi ibu menyusui. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan Ibu Hikmah. Nah, baik. Jadi saya di sini ingin menjelaskan tentang imunisasi. Apa sih ibu-ibu tentang imunisasi itu? Nah, imunisasi ini merupakan salah satu cara kita untuk menjaga kesehatan buah hati kecil kita sejak dini. Imunisasi ini dilakukan dengan cara memberikan vaksin yang berisi bakteri ataupun virus yang sudah dilemahkan bahkan sampai dimatikan. Tujuannya adalah untuk merangsang sistem kekebalan tubuh bayi agar mampu membentuk antibodi sebagai perlindungan terhadap berbagai penyakit menular. Dengan demikian, imunisasi ini berperan dalam mencegah bayi mengalami kecacatan maupun kematian akibat penyakit infeksi. Mengapa sih imunisasi ini penting? Nah, imunisasi ini penting karena tidak terlepas juga dari kondisi bayi saat lahir dengan sistem kekebalan tubuh yang masih lemah. Tadi juga sudah disebutkan oleh Ibu Tariska bahwa ASI merupakan antibodi pertama ketika bayi baru lahir. Selain itu, bayi juga memperoleh vaksin ketika bayi baru lahir. Nah, melalui imunisasi ini bayi memperoleh perlindungan dari berbagai penyakit serius seperti polio, campak, rubella, hepatitis, tetanus, bahkan yang lain. Selain itu, imunisasi ini juga menurunkan angka kesakitan, kecacatan, bahkan kematian pada bayi. Manfaat lain yang tidak kalah penting adalah untuk mendukung terbentuknya kekebalan kelompok atau herd immunity. Ini tujuannya adalah untuk ketika kondisi bayi yang sudah diimunisasi banyak itu akan lebih mencegah ke bayi-bayi yang belum diimunisasi dalam suatu kelompok. Ibu-ibu, untuk efek samping dari imunisasi ini adalah memang biasanya suka ada efek sampingnya, tapi ini berjalan hanya sebentar untuk beberapa saat saja, kayak rasa sakit sementara pada area suntikan, terus juga kemerahan, bengkak, ataupun demam. Itu hal yang wajar ibu-ibu. Jadi jangan terlalu dibawa cemas ketika anaknya baru imunisasi terus rewel. Itu merupakan hal yang lumrah. Tuh. Nah, terus selanjutnya adalah jadwal imunisasi bayi menurut rekomendasi IDAI 2023. Pada saat bayi baru lahir, itu sudah diberikan hepatitis B1 dan polio 0. Sampai di usia 11 sampai 18 tahun itu diberikan influenza dan juga tiroid untuk imunisasinya. Ibu-ibu juga masih bisa untuk mencari informasi lengkap mengenai jadwal imunisasi bayi. Lalu ada bahaya bayi tanpa imunisasi. Ketika bayi tidak mendapatkan imunisasi, maka beresiko mengalami komplikasi penyakit. Kenapa demikian? Karena imunisasi itu penting ibu-ibu untuk membentuk antibodi terbaik untuk si kecil. Terus juga sistem kekebalan tubuhnya jadi nggak kuat ataupun lemah, jadi bayi pun juga sering sakit gitu. Terus membahayakan juga untuk bayi-bayi yang lain.
Jadi itu kenapa kita perlu aware terhadap imunisasi. Terus ini ada jenis dan manfaat imunisasi untuk si kecil. Dari ada folio, ini berfungsi untuk mencegah penyakit infeksi virus polio. Terus ada vaksin rotavirus, ini untuk mencegah diare berat. Ada BCG, mencegah penularan tuberkulosis. Jadi sebisa mungkin sejak bayi kita sudah mengimunisasikan buah hati kecil kita ya ibu-ibu, jangan sampai terlewat tadi usianya dari 0 sampai 18 tahun. Mungkin sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah-salah kata. Intinya adalah kita sebagai orang tua memiliki tanggung jawab mulia untuk menjaga tumbuh kembang buah hati kita melalui pemberian ASI, pemenuhan gizi seimbang, dan imunisasi tepat waktu. Kita dapat memastikan insya Allah anak kita tumbuh dengan sehat, kuat, dan siap meraih masa depan yang lebih baik. Sekian dari saya pemaparannya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.